Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Yang dimuliakan oleh Allah, pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Kodia Kabupaten Probolinggo beserta jajarannya, para tokoh, para asatid yang dimuliakan Allah, izinkan saya menyampaikan tentang problematika dakwah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih, peringatan pada kita hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 120 dan 217. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tardu ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahu. Di dalam ayat itu ada huruf lan, itu maknanya selamanya, berarti ila yaumil kiamah. Al-Yahud wa Nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, kata Allah, tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang, tidak akan pernah rela kepada umat Islam sampai umat Islam masuk ke dalam milah mereka, agama mereka, kebudayaan mereka. Bahkan Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 217, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Selamanya Al-Yahud wa Nasara tidak akan pernah berhenti yuqatilunakum, memerangi umat Islam, hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, sampai umat Islam itu murtad dari agamanya seandainya mereka sanggup. Sampai seperti itu Allah kabarkan. Ya. Bahkan Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyadan nas adawatan lil ladzina amalu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan melihat, menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-Yahud, Yahudi. Paling keras. Buktinya sudah terlihat? Sudah. Palestina. Ya. Paling keras permusuhannya. Dan orang-orang musyrik, Hindu, Buddha, Cina, komunis, ya, orang-orang musyrik, ateis. Itu yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan sampai Rasulullah SAW juga memberikan kabar kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, al-mu'minu baina khamsin sadaida mu'min yasuddu wa munafiqun yabghadu wa kafir wa yuqatil wa syaitan yudillu wa nafsun tunaji'u. Ada 5 macam tantangan
yang disiapkan oleh Allah untuk menguji iman kita. Dan ini sunatullah, hukum objektif seni di dalam hidup yang diberikan oleh Allah pada setiap hamba-hambanya. Rasulullah mengabarkan Allah akan menguji iman kita masing-masing. Yang pertama, mukmin yang seduh, orang mukmin yang terkena penyakit hasad, dengki, iri. Ini tantangan yang pertama. Yang kedua, al-munafiqun yabghaduh, orang munafik yang senantiasa membenci. Yang ketiga, wa kafir wa yuqatil, orang kafir yang senantiasa memerangi. Ini Allah dan Rasulnya yang ngasih kabar. Oleh karena itu, kalau ada orang kafir tidak memusuhi umat Islam, tidak memerangi umat Islam, berarti patut dipertanyakan kekafirannya. Berarti kafirnya belum kafah, belum sempurna, masih separuh-separuh. Jadi kalau kafirnya sudah kafah, pasti memusuhi, memerangi umat Islam. Itu sudah settingan Allah, nggak bisa diganggu gugat. Qat'i, apa bahasa Indonesianya, aksioma, nggak bisa diganggu, nggak bisa diubah. Tantangan yang keempat, wasyaitan yudillu, setan yang senantiasa menyesatkan. Tantangan yang kelima, wa nafsun tunazi'u, nafsu yang senantiasa melawan. Tapi malam hari ini kita fokus wa kafir wa yuqatil, orang kafir yang senantiasa memerangi. Dari apa yang diingatkan oleh Allah dan Rasulnya, kita bisa mengambil satu kesimpulan. Al-Yahud itu ketika dalam tataran empiris, dia mengarah pada imperialisme rasial. Makanya orang-orang Yahudi itu dia punya keyakinan selain Yahudi goyim, binatang. Jadi kita itu menurut orang Yahudi binatang. Itu. Kalau Kristiani mengarah pada imperialisme agama. Ini bisa kita simpulkan seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kita lihat Indonesia itu ternyata sudah menjadi target tingkat global. Harakatul irtidad, gerakan pemurtadan tingkat global dunia. Kalau bahasa kita, kristenisasi dunia. Di majalah Time edisi kalau tidak salah 2003, ini Mei 2003 kalau tidak salah. Jadi di headline depan tertulis "Should Christian convert Muslim?" Bilakah seorang Muslim berubah jadi Kristen? Ya. Indonesia benar-benar menjadi target utama. Dari 10 sampai 40 derajat lintang utara, Indonesia menjadi target utama kristenisasi global. Ini target utama. Kenapa? Lembaga riset dunia The Pew Forum on Religion and Public Life melakukan riset tahun 2005, dipublish tahun 2006. Indonesia diletakkan ranking pertama jumlah penduduk Muslim terbesar seluruh dunia. Oleh karena itu Indonesia target utama kristenisasi dunia. Ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sampai-sampai ada seorang tokoh, Dr. Larry Kefever. Dia seorang penginjil. Dia tulis sebuah kisah Peter Youngren, sebuah persekutuan dengan Roh Kudus. Diberi judul Meraih Kemenangan di Daerah Musuh. Jadi pendeta Dr. Larry Kefever ini menjelaskan bagaimana lembaga Global
Harvest Force yang dipimpin oleh Peter Youngran telah datang ke beberapa kota-kota di Indonesia dengan melaksanakan proyek Festival Yesus seluruh Indonesia. Tapi di Malang gagal karena ditolak oleh Majelis Ulama Kota Malang dan ormas-ormas di Malang, tertolak. Jadi dia tujuannya akan mendobrak pertahanan jendela 10 sampai 40 derajat lintang utara yang mereka sebut pertahanan setan. Jadi umat Islam itu disebut setan, pertahanan setan oleh mereka. Jadi roh kuasa gelap. Jadi umat Islam itu disebut kuasa gelap, kegelapan. Nah, kegelapan. Sementara kita menyebut mereka yang dalam kegelapan, kita dalam minad dzulumati ilan nur, ya kan? Nah, kita dalam cahaya, mereka gelap. Tapi mereka menuduh kita gelap. Roh kuasa kegelapan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sehingga muncul sebuah buku judulnya Transformasi Indonesia. Jadi transformasi Indonesia itu maknanya penghancuran sistem di luar Kristen. Ini ditulis oleh Dr. Eri Prasojo, Dekan Akademik Institute for Community and Development Studies. Dalam buku Transformasi Indonesia, dia katakan gereja memiliki misi dan tanggung jawab yang lain, yaitu menghancurkan sistem dan struktur yang jahat, kuasa gelap, yaitu sistem Islam. Sistem dan struktur yang berdosa itu, katanya dia, harus dihancurkan tanpa menunggu pimpinan negara, tanpa izin pemerintah. Harus dihancurkan sistem Islam itu. Dan seluruh rakyatnya, artinya seluruh umat Islam se-Indonesia wajib bertobat. Kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah tugas gereja. Makanya kenapa umat Islam di Indonesia disebut domba-domba sesat. Sampai seperti itu. Jadi mereka menyebut ajaran Islam itu bersumber dari kuasa kegelapan. Sehingga 100 lebih pendeta seluruh Indonesia kumpul di Hotel Asida Batu. Jadi sebelum alun-alun sebelah dekat dengan balai kota, Hotel Asida, perempatan yang kalau sana Hidayatullah, ya. Jadi sebelumnya kiri jalan kalau dari Malang, kiri jalan Hotel Asida. 100 lebih pendeta, yang pendeta laki pakai baju takwa, pakai sorban, pakai sarung, pakai kopiah, pakai kalung salib. Pendeta putri pakai busana muslimah, jilbab, kemudian pakai kalung gereja. Langsung Al-Quran ini ajaran setan. Kemudian dibuang, dijatuhkan, langsung dia seperti kita ruqyah syar'iyah, gitu ya. Setan. Qadarullah, tidak tahunya selama acara itu di video, di shooting, ya, di shooting. Setelah itu, setelah selesai berapa hari digandakan. Loh kok gandakan itu dia tidak berpikir, kok gandakan ke orang pemuda Islam? Ya otomatis, iki ula marani
Gepuk. Terbongkar, geger sak Malang Raya. Langsung akhirnya waktu itu 3, ya, saya, Ustadz Abdullah Hadrami, Gus Wahid dari NU, Gus Wahid waktu itu langsung diminta di Polres, diminta untuk menenangkan umat Islam. Nah akhirnya kita minta jaminan kepada Kapolresta. Alhamdulillah Kapolresta Batu, Kapolresta Malang langsung koordinasi, Kalpolri semua langsung bergerak nangkap 100 pendeta itu. Larinya itu sampai Papua. Begitu terdetek itu tadi acara itu, larinya sampai Papua. Jadi dari 100 itu yang tertangkap itu 41. Sudah tidak kuat. Dari aparat sudah tidak mampu lagi. Mau meneruskan penangkapan sampai ke Papua, fulusnya yang nggak ada. Akhirnya cuma 41 itu tadi. Langsung disidang di Pengadilan Negeri Arjosari. Semua kena 5 tahun penjara. Jadi pasal 156A tentang penodaan agama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, itulah contoh kasus. Ini sudah dipraktekkan di Malang oleh 100 pendeta, baik laki-laki maupun perempuan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan dalam buku Transformasi Indonesia yang sudah nyebar di seluruh gereja-gereja seluruh Indonesia, mereka mengklaim penambahan umat Kristiani yang berasal dari umat Islam sampai tahun 2000 7 juta. Artinya mereka berhasil memurtadkan umat Islam seluruh Indonesia sebanyak 7 juta. Percaya enggak kira-kira? Percaya? Enggak. Coba kita cek. Ternyata 4 lembaga riset Muslim melakukan riset seluruh Indonesia. Data statistik tahun 90, umat Islam di Indonesia turun 7%. Kalau pasca merdeka 95%. Tahun 90 turun 7%, tinggal 93%. Tahun 2000 turun 21%. Umat Islam tahun 2000 tinggal 79%. Berarti benar. Yang menjadi pertanyaan kita, kira-kira 50 tahun ke depan gimana? 100 tahun ke depan gimana? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini yang menjadi tantangan umat Islam kontemporer, kekinian. Gimana nanti 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan? Apakah Indonesia nanti akan seperti Filipina? Filipina itu dulu mayoritas Muslim seperti Indonesia. Sekarang tinggal 15%. Singapura dulu 93% Muslim, sekarang umat Islam tinggal tidak menutup kemungkinan 10%. Filipina itu bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dulu ibu kota negaranya namanya Amanillah. Jadi ketika bapak ibu safar itu kan pasti didoakan fi amanillah, ya kan? Itu yang memberi nama ibu kota negara Filipina itu Ibnu Battuta rahimahullah.
diberi nama Amanillah. Sekarang berubah jadi Manila. Umat Islam terpinggir, diburu, genosida, pemusnahan massal kaum muslimin di Filipina. Sampai terdesak, sampai sekarang umat Islam tinggal, kalau tidak salah 15%, itu pun di Filipina Selatan, yang sering disebut Moro, bangsa Moro di Mindanao. Nah, itu. Jadi itu yang nanti menjadi ibrah, pelajaran bagi kita. Bagaimana Indonesia 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Gitu. Makanya kita dipanggil oleh Allah, dan insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ini dipilih oleh Allah. Makanya digiring ke sini. Insya Allah bapak ibu diberi amanah oleh Allah, selamatkan umat, selamatkan umat. Ini dari bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah cukup kita hanya membangun ekonomi atau pendidikan umat tanpa kita mau tahu adanya kekuatan yang akan menggerogoti yang telah kita bangun? Apakah hanya berprinsip membangun dan damai, ternyata yang merusak lebih banyak dan lebih kuat daripada yang membangun umat? Manakala kita tidak terlalu peduli kepada kekuatan penghancur lainnya, otomatis apa yang terjadi di Filipina bisa terjadi di Indonesia. Makanya kita dipilih oleh Allah untuk berada di garda terdepan untuk menyelamatkan umat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Contoh Malang. Malang ini sebagai pusat kristenisasi wilayah Asia Tenggara. Malang. Dan sekarang Malang naik pangkat. Tidak menjadi barometer kristenisasi Asia Tenggara, tapi sudah naik kristenisasi wilayah Asia Pasifik. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena Paus Benedictus XVI mengangkat tangan kanannya bukan dari Filipina. Padahal Filipina mayoritas Katolik. Nah, kalau lingkup wilayah ASEAN berarti Paus berhak menjadikan Filipina menjadi tangan kanannya. Tapi kenapa kok Malang? Berarti Malang dijadikan barometer Asia Pasifik. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, pusat teologi dan strategi ada di Batu. Ini pusat teologi dan strategi. Ini. Ada di Batu, ada di Lawang. Ini. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Ini contoh kristenisasi daerah-daerah Kristen kota Malang dan kota Batu. Banyak rumah sakit dijadikan sebagai basis kristenisasi. Rumah sakit Panti Nirmala, rumah sakit RKZ, rumah sakit baptis, bahkan ini mayoritas muslimah yang dikader untuk jadi perawat. Pertama mereka disuruh sholat, tapi endingnya dimurtadkan. Ini rumah sakit RKZ. Ini juga dijadikan sebagai ujung tombak kristenisasi lewat pendekatan sosial,
Jadi rumah sakit RKZ, Panti Nirmala tadi itu jemput bola. Sementara kita waktu itu tidak pernah jemput bola. Mereka jemput bola, cari orang-orang yang sakit. Begitu juga seminari Alkitab Asia Tenggara yang ada di Kasin. Ini contoh beberapa pusat-pusat kristenisasi di wilayah Malang. Ini gereja katedral. Yani kalau ini yang di Jalan Ijen, kalau yang tadi di alun-alun. Ya. Ini di Jalan Ijen. Ini gereja katedral ini, Pak. Jalan Ijen itu bisa mensupport 7 gereja. Satu dusun itu 7 gereja. Satu dusun di lereng Gunung Semeru. Itu pensupportnya langsung. Nah, ini beberapa lembaga-lembaga Kristiani yang ada di Kota Malang. Di Koryesu. Ya. Itu beberapa contoh. Langsung aja saya persingkat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya dari beberapa pusat-pusat teologi dan strategi tadi, akhirnya kita bisa membuat peta. Jadi ternyata kristenisasi di Malang ini, di Malang Raya ini, hampir mirip dengan kristenisasi yang dilakukan oleh misionaris Inggris di kawasan Afrika Barat. Mereka pakai strategi segitiga emas. Ternyata di Malang strategi segitiga emas. Pintu utara, Batu yang sekarang kita tempati ini, Batu, Lawang, Karangploso. Jadi Batu, Lawang itu pusat teologi dan strategi. Tapi pusatnya Batu. Jadi makanya bapak-bapak, ibu-ibu lihat sendiri pusat-pusat teologinya di Batu ini luar biasa. Ya kan? Hubungan dengan kekuatan Kristiani lembaga-lembaga misi dunia itu ada di Batu. Kemudian Lawang itu lebih banyak teologinya, kampus-kampus teologi sampai ke pelosok-pelosok Lawang. Nah, akhirnya mereka genapkan dengan proyek segitiga emas, yaitu Karangploso. Dia bebaskan 5 hektar. Persis di depan Arhanud militer yang membackup tidak tanggung-tanggung Jenderal LB Modan. Bagaimana strateginya? Pakai orang Islam, titelnya haji lagi. Ya otomatis, Pak. 5 hektar itu membutuhkan waktu yang cepat sekali karena pembeliannya sekian kali lipat. Ya otomatis orang segera menyerahkan karena nilai jualnya sekian kali lipat. Berhasil terkumpul 5 hektar. Padahal yang diutus haji lagi, Pak. Selesai pembelian 5 hektar selesai, dirubah jadi Yayasan Pekabaran Injil Indonesia. Yang kalau mau ke Al-Izzah itu ada Yayasan Pekabaran Injil Indonesia. Itu. Tapi alhamdulillah, wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Begitu juga pintu selatan. Sama, proyek segitiga emas, Peniwen, Suwaru, Sitiarjo. Sama. Baik pintu utara, pintu selatan sama. Akhirnya Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Jawa Timur, yaitu Bapak Kiai Misbah, waktu itu Allah mayarham, waktu itu merangkap sebagai Ketua Majelis Ulama Jawa Timur. Langsung memberikan tugas kepada kami, apa bahasanya beliau, kalau kamu bunuh ular, mana dulu yang kamu habisi? Kepalanya.
Itu istilah beliau. Potong kepalanya, habisi kepalanya, baru. Akhirnya alhamdulillah Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Jawa Timur Bapak G.J. Misbah Allah yarham langsung potong Karangploso, potong Peniwen. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa beliau. Waktu itu Bapak G.J. Misbah untuk menghadapi Peniwen ini, untuk motong kepala yang pintu selatan, beliau langsung kontak Kodam 5 Brawijaya. Beliau gerakkan, langsung dipimpin oleh Waas Intel Kodam 5 Brawijaya, Kolonel Pranghardi. Alhamdulillah selesai. Termasuk Karangploso. Itu rintisan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Jawa Timur, Bapak G.J. Misbah Allah yarham. Jadi dua pusat proyek segitiga emas yang dijadikan primadona oleh mereka gagal total. Gagal total. Itulah rintisan dari Bapak G.J. Misbah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini Lawang sebagai pusat teologi. Lawang ini proyek segitiga emas. Jadi di Lawang ini banyak kampus-kampus teologi dan support terbesar dari organisasi misionaris dunia. Nah, ini kita potong di sini, Pak. Karangploso. Jadi kita awali dengan bangun masjid. Kita awali dengan pembangunan masjid. Ini yang diawali oleh Bapak G.J. Misbah Allah yarham. Alhamdulillah, dari proyek segitiga emas pintu utara gagal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi khusus Malang Selatan atau Pantai Selatan ini merupakan proyek kristenisasi intensif. Strategi kristenisasi di Pantai Selatan atau Malang Selatan itu mirip dengan model kristenisasi di Pantai Atlantik Afrika Barat, yang yaitu satu-satunya daerah Afrika yang berhasil dibuat pemikiran Kristen oleh misionaris Inggris, yaitu proyek segitiga emas. Seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ini proyek segitiga emas. Dari 6.500 jiwa, yang muslim tinggal 2. Suami istri. Bayangkan, kenapa itu bisa terjadi? Gereja ngirim misionaris dari Belanda dan Kanada. Bahkan yang sudah meninggal pun muslim dimurtadkan. Yang sudah di dalam kubur dimurtadkan. Bagaimana caranya? Dipasang salib di atas kuburannya. Tapi alhamdulillah Bapak G.J. Misbah waktu itu ketika memotong bagian pintu selatan itu ancamannya beliau mau dibunuh. Dia mau dibunuh. Tapi alhamdulillah, apakah Pak G. Misbah terus mengurungkan niatnya untuk berangkat? Tidak. Beliau ba'dal subuh telepon saya, Andri, saya tetap berangkat. Masya Allah. Padahal
ancaman bunuh sudah di telinga beliau, bahkan sampai Polres Kabupaten Malang angkat tangan, tidak sanggup, tidak bertanggung jawab terhadap keamanan Pak Misbah. Tapi Masya Allah, beliau tetap berangkat. Alhamdulillah selamat ternyata. Ya, selamat. Ya. Itulah kiai tanpa pondok. Kiai yang tidak punya pondok. Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi itulah strategi kristenisasi. Jadi ternyata di Malang ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, unik. Ada 3 lereng gunung. Lereng Gunung Bromo. Itu mayoritas Hindu suku Tengger. Ini. Kalau di lereng Gunung Semeru itu mayoritas Kejawen. Kalau di lereng Gunung Kawi hampir mirip, mayoritas Kejawen. Itu. Tapi alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita mencoba masuk ke lereng Gunung Bromo, ya kan? Jadi kita awali masuknya itu ini daerah. Nah, mayoritas orang-orang suku Tengger itu mayoritas kondisi miskin ekonomi. Berarti suku Tengger. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata di suku Tengger Bromo ini, di kawasan Desa Argosari, ya, itu ternyata ada orang kayanya, Hindu, petani, tapi kaya. Nah, akhirnya gimana strateginya? Kita dekati, kita silaturahmi. Ya, strateginya silaturahmi aja. Silaturahmi. Nah, silaturahminya di sana kan tidak seperti kita ini. Silaturahmi kan masuk ruang tamu kan. Ya, itu. Di sana enggak. Kalau silaturahmi langsung masuk dapur. Itu sudah tradisi, Pak. Masuk dapur untuk panas. Apa ini? Perapian. Jadi api di dapur. Sambil minum kopi. Alhamdulillah kita dekati, kita diterima, sehingga akhirnya terjadilah interaksi. Nah, kita pilih yang tokohnya, yang kaya lagi, kita pilih. Alhamdulillah. Mereka ke ladang, kita ikut ke ladang. Mereka terus kita ikut. Dan mereka mulai tertarik ketika kita sholat, mungkin penasaran. Singkat cerita, alhamdulillah Allah berikan hidayah, sehingga akhirnya beliau pertama kali tokoh Hindu yang kaya yang masuk Islam. Syahadat. Nah, alhamdulillah terus kita dekati, otomatis Pak, ini orang kaya, tokoh Hindu masuk Islam, otomatis yang bawah, yang miskin tadi otomatis ngikut. Sehingga tiap minggu kita syahadat massal, tiap minggu door to door, suku Tengger. Nah, kira-kira orang suku Tengger itu yang paling diminati apa, Pak? Hadiah itu apa kira? Sarung. Itu, Pak. Itulah yang kita jadikan sebagai pijakan kita. Kita bawa sarung banyak dari Malang.
Ya Allah, sarungnya bukan dibuat seperti kita. Jadi kebanggaan. Alhamdulillah. Sampai kurang lebih 253 dari Hindu masuk Islam. 253. Itu. Sampai akhirnya kita dirikan masjid yang paling tinggi, B29. Negeri di atas awan. Kita dirikan Masjid Al-Hidayah sebagai sarana kita pertemuan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, akhirnya tahap demi tahap beberapa majelis taklim ibu-ibu yang mencoba mengawali. Pendekatannya lewat ibu-ibu lah. Ya. Jadi lebih efektif. Karena ibu-ibu langsung biasanya masuknya langsung masuk rumah, ya kan? Door to door. Alhamdulillah. Gitu. Tapi kalau pakai bapak-bapak kan ewo-pekewo. Ya kan? Langsung ibu-ibu. Masya Allah. Kita coba ini. Apa ini, Pak? Sarung. Sarung. Alhamdulillah, akhirnya kita tempatkan seorang dai, kita tempatkan di sana. Istrinya, ini dai, ini tokoh di sana, Pak Ponasri. Alhamdulillah, ini jadi kita itu baru pertama kali masuknya ke dapur ini. Rumahnya di sebelah mewah, rumahnya magrong-magrong seperti istana. Tapi begitu bertamu kita dimasukkan di sini. Dapur. Perapian. Ini tokoh yang paling kaya, namanya Pak Ponasri. Akhirnya begitu masuk Islam, kita coba. Beliau lugu, Pak. Apa kira-kira setelah masuk Islam? Masya Allah, Ustaz, ternyata murah meriah ya. Begitu masuk Islam itu gak koyo aku ketika Hindu, Ustaz. Itu duit itu entek digawe tuku sesajen, bolak-balik suku Janur, tuku iku Pramas Variang itu yang tempat dupa itu yang entek, Pak, tiap hari. Tapi begitu masuk Islam, Masya Allah, akhirnya saya silaturahmi. Sudah lama saya silaturahmi, Ustaz, alhamdulillah saya sudah haji, Ustaz, sama istri. Ini istrinya, tokoh Hindu, Pak Ponasri. Ini Pak Haji Ahmadi. Ya, jadi Pak Haji Ahmadi itu saya ajak ini, Pak, ke takmir Masjid Al-Ghifari. Pak Haji Ahmadi ini, yaitu Pak Ahmadi, ayo apa sing digawa, Ustaz? Sarung. Sarung. Nah, alhamdulillah pensahadatan itu mulai bulan Mei 2007 terus sampai 234 asli suku Tengger. 234 orang. Sejak Mei 2007 106 orang pokok syahadat massal, Pak, terus gitu. Alhamdulillah, sholat Idul Fitri sholat Idul Fitri pertama di Desa Argosari, Senduro, lereng Gunung Bromo. Sholat Idul Fitri pertama kali. Jadi Masya Allah, terharu, sangat mengharukan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, beda dengan yang di lereng Gunung Kawi. Di lereng Gunung Kawi itu Bapak-bapak kita dihadapkan oleh Yahudi. Dihadapkan dengan Yahudi.
Ini kan Zion. 5 hektar gunung, Pak. Bukit 5 hektar dibeli. Disulap dengan bangunan yang mewah. Jadi gerakan Zionis internasional lewat organisasi yang berkedok sosial, Rotary Club, Lions Club tumbuh subur. Terutama pada saat Presiden Gus Dur dibuka lebar-lebar. Karena Gus Dur jadi anggota Yayasan Simon Peres Yahudi. Sehingga akhirnya Yahudi di Malang luar biasa punya ini tadi 5 hektar mewah. Ada 12 kenabian yang diakui Yahudi ada di sana. Ada sinagog macam-macam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Zion itu merupakan penyebutan untuk kota Yerusalem. Istilah baru bagi Zion dalam bahasa Ibrani adalah Hibat Zion, yang berarti cinta Zion, yaitu sebuah ideologi atau gerakan yang bertujuan untuk mewujudkan aspirasi Zion, yakni Israel Raya. Gerakan ini sebagian besar menggali ideologinya dari nilai-nilai dasar tradisi Yahudi. Jadi ternyata ini langsung kolaborasi di pusat Asia Tenggara, Singapura. Pusatnya Yahudi internasional di kawasan Asia Tenggara, Singapura. Nah, dia punya jaringan-jaringannya, yaitu di lereng Gunung Kawi. Ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ini, Pak. Nah, ini ya pemukimannya. Kemudian ini pintu gerbangnya Zion. Jadi merah. Nah, siapa kira-kira yang dijadikan sebagai tamengnya? Artinya Polda unit anjing pelacak Polda Jatim sebagai herdernya. Unit anjing pelacak Polda Jatim, Medaeng. Nah, itu. Ini saya temukan di Medaeng. Ternyata ada oknum brimob di situ, digunakan sebagai herder untuk menjaga markas Zion. Jadi ternyata kolaborasinya dengan Polda Jawa Timur. Alhamdulillah berhasil kita lacak. Nah, qadarullah, waktu itu saya diundang pengajian mantan pensiunan Kapolwil, Kapolresta. Saya sampaikan ini, Pak. Nggak percaya. Akhirnya langsung saya ajak ke sana. Ini loh, lihat pelangnya itu, Polda Jatim. Marah semuanya ini. Pensiunan Kapolres, Kapolwil. Akhirnya langsung dilacak sendiri. Nah, ini, Pak. Ini ada 12 kenabian. 12 kenabian yang diakui oleh Yahudi ada. Nah, ini sinagognya. Nah, ini 12 kenabian. Dibuat seperti musola-musola kecil. 12 kenabian yang diakui oleh Yahudi ada di situ. Ini kita nyotingnya naik tembok. Naik tembok. Nah, jadi akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya terbongkarlah. Sampai akhirnya saya jadikan sebagai sampel untuk melakukan riset gerakan Zionis Harakatus Suhyun di Indonesia, gerakan Zionis Yahudi di Indonesia.
Sampai akhirnya alhamdulillah jadi tesis itu saya jadikan tesis, diuji oleh Profesor Thohir Lut. Profesor Thohir Lut itu yang uji tesis saya waktu itu di Universitas Muhammadiyah Malang. Alhamdulillah lulus, langsung saya jadikan buku. Alhamdulillah langsung direspon BAIS, Badan Intelijen Strategis Mabes Angkatan Darat. Alhamdulillah. Datang ke pondok, langsung kita ajak ke lereng gunung, ke markas itu. Langsung tutup. Langsung yang nutup Mabes Angkatan Darat. Karena markas Zion yang ada di lereng Gunung Kawi itu sangat membahayakan NKRI. Alhamdulillah. Prosesnya cukup panjang. Beda lagi di lereng Gunung Semeru. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi di sini itu waktu awal 3 gereja. Sampai terakhir kita masuk sudah 7 gereja, satuan. Jadi komposisi penduduknya 70% Kristiani, 30% Muslim. Itu di lereng Gunung Kawi. Semeru. Lereng Gunung Semeru, ya, lereng Gunung Semeru. Ini mayoritas penduduk Muslimnya seperti ini. Rumahnya gede. Di sana ada 7 gereja. Nah, ini media gereja 7 gereja itu untuk merekrut umat Islam. Pertama kali yang diajak untuk bikin ini. Bikin anunya itu kicing. Habis itu langsung diperkenalkan bikin salib. Digaji Pak sama gereja. Sehingga akhirnya mayoritas satu dusun itu mayoritas Kristen. Sehingga akhirnya kita mulai merintis. Waktu itu apa solusi yang kita tawarkan, kita munculkan untuk lereng Gunung Semeru ini tadi? Bangun mini Islamic Center, tempatkan dai. Ini solusi konkret. Dakwah bilhal, jangan diceramai, Pak. Datang ceramai Melayu. Bilhal, pengobatan gratis, sembako. Pembinaan baru setelah dakwah bilhal masuk, baru pembinaan akidah. Lah, kira-kira caranya bagaimana, Pak? Lereng Gunung Semeru itu kan haus hiburan. Akhirnya kita bawa layar screen, bawa LCD, ya kan, bawa LCD. Langsung kita tayangkan film-film Islam. Film-film Islam. Masya Allah. Langsung Pak, meludak itu. Sehingga sampai akhirnya apa? Bagaimana? Saya simak, itu kan mulainya rata-rata jam 9 malam. Mulai pengajiannya itu lihat film Islami. Belum ceramah, Pak, belum. Supaya jadi media dulu, mereka tertarik dulu. Alhamdulillah. Kan haus hiburan, langsung kita anukan. Baru langsung kita isi, kita bina akidah. Akidahnya kita kuatkan. Alhamdulillah, Bapak-bapak langsung mensinergikan semua potensi umat. Akhirnya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita mulai pembangunan mini Islamic Center. Siapa kira-kira, Pak?
yang mewakafkan tanah untuk bangunan masjid, itu yang rumahnya gedek tadi. Allahu Akbar. Nggak nyambung ini Pak. Ustadz, tak wakafkan, dirikan masjid tanah itu. Alhamdulillah. Dari situlah Bapak-bapak, mulailah terjadi pensahadatan. Sampai seluruh lereng Gunung Semeru 400 lebih syahadat massal. Sehingga akhirnya kira-kira sopo sing bangun itu Pak. Kita mikir itu, ya kan? Siapa? Ya. Sebentar Pak, ulama dari Madura ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, ya. Ini ana masih ngisi pengajian. Iya. Afwan, nanti ana telepon lagi. Nggih. Assalamualaikum. Cucunya Syekhona Khalil. Ya, Sampang. Kalau yang di Bangkalan Ketoha Khalili. Ini yang di Sampang. Ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya alhamdulillah kita bangun Mini Islam Center. Nah, ini kan kita cuma ini saja ya Pak. Siapa yang meneruskan bangunannya? Inilah kita diberikan motivasi oleh Bapak Muhammad Natsir, Allahumma yarham. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kalau kita bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah, Allah bukakan pintu-pintunya, jalan-jalannya. Alhamdulillah ada telepon, Ustaz, saya dengar ada pensahadatan massal di lereng Gunung Semeru, katanya 400-an. Iya benar. Langsung, boleh enggak kita dari ini masjid mana? Sunda Kelapa. Itu kan kawasan Menteng. Nggone wong The Have kan itu. Kawasan Menteng. Ya boleh. Ustaz bisa enggak nyiapkan bis, minibus? Siap. Wah, akhirnya nanti dijemput di bandara. Langsung Pak, kita jemput di bandara. Ternyata pesawat itu disewa dewe. Langsung meluncur ke lereng Gunung Semeru. Alhamdulillah. Ternyata sing bangun untuk wong Malang, sing bangun wong Jakarta. Jadi prinsipnya itu. Saya mendapatkan motivasi dari Bapak Muhammad Natsir, Allahumma yarham, itu dua. Yang pertama, berangkat dari apa yang ada. Yang kedua itu tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Itu berangkat dari apa yang ada. Itu saya jadikan prinsip untuk di lapangan itu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita kan Pak, kita ketika musuh awak dhewe gajah. Nah, kita kambing. Iku serodok keder, Pak. Iso ndak ngalahni. Ya kan? Contoh di Malang Selatan. Waktu itu Pak Natsir, jadi siapa menteri-menteri yang bergerak di Malang Selatan? Pak Natsir ada 4. JP Sumarlin, Radius Prawiro, Adrianus Moy, Kosmos Batubara. 4. Apa perintahnya Pak Natsir? Berangkat dari apa yang ada. Insya Allah. Nah sekarang gimana? Gajah lawan kambing. Insya Allah nanti ke depan kamu jadi gajah. Ternyata alhamdulillah benar Pak Natsir. Begitu kita lihat tadi konsepnya walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi alhamdulillah
Itu yang apa namanya, gerakan dakwah yang kita lakukan bersama dua tokoh, yaitu Bapak Muhammad Natsir dan Bapak Kiai Haji Misbah, Allahumma yarham. Kita skors dulu, tanya jawab. Saya kan, monggo minum, supaya minum dulu, monggo silakan. Alhamdulillah, Pak Ibu dan saudara sekalian, kita telah mendapatkan informasi tentang problematika dakwah dan penanganannya, khususnya di Malang Selatan. Artinya musuh kita jelas, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada beliau dan tokoh-tokoh di atas kita yang masih concern terhadap perjuangan ini. Terus terang, umat Islam ini mayoritas, organisasi Islam yang besar-besar banyak. Tapi kenapa ketika melihat situasi kayak begini, ini kritis sekali kaitan dengan masalah kristenisasi. Tapi kenapa kalau tidak menyentuh sampai ke sana? Rata-rata ormas-ormas Islam yang disentuh di kota-kota besar, tidak sampai ke pelosok desa. Alhamdulillah. Itu tadi yang saya katakan tadi di awal pada saat pembukaan, bahwa concern Buya Muhammad Natsir adalah bagaimana menaruh dai-dai di pelosok-pelosok tanah air, termasuk di Malang Selatan. Saya tanya kepada jenengan, kita lanjutkan terkait dengan problematika kekinian, politik kinian, ataukah ada tanya jawab? Kalau ada tanya jawab kemudian dijawab sama beliau 1 jam, langsung. berarti kan 2 jam. Terus nanti masalah politik, dan ini juga penting, ya. Dan ini juga penting kalau itu 2 jam. Berarti kan jam 12 lebih nanti selesai. Sanggup antum? Sanggup? Gimana? Ada pertanyaan? Ataukah langsung? Langsung. Itu, monggo. Ada. Ya. Gimana? Monggo, silakan. Oh, pakai ini. Ini keren gitu. Oh, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, ormas-ormas Islam berbagi tugas, itu ya, baik Muhammadiyah, NU, Dewan Dakwah, concern untuk menghadapi kristenisasi, sehingga akhirnya alhamdulillah Dewan Dakwah lebih banyak berkiprah untuk menghadapi kristenisasi baik skop nasional maupun sampai ke pedalaman sampai sekarang istiqomah sampai sekarang. Makanya penempatan dai-dai di pedalaman itu menjadi kekhasan Dewan Dakwah, kekhususan Dewan Dakwah. Karena itu kan lahan kering, ya kan, lahan kering. Gitu. Biasanya lahan kering, lahan kering itu Dewan Dakwah masuk. Gitu. Lahan kering yang saya maksud itu tantangannya berat, tidak ada uangnya. Jadi itulah pekerjaan Dewan Dakwah mulai dari dulu. Gitu. Tapi masya Allah, rata-rata dai-dai yang ditempatkan di lapangan, masya Allah, itu tadi, ya kan, kecil gajinya, tapi berkah, kecil. Nah, ini contoh, Pak, contoh. Saya waktu di perusahaan, ya kan, saya aja buka-bukaan, ya, jujur.
Ketika saya di perusahaan, gaji besar. Tapi ternyata pemasukan dan pengeluaran lebih besar pengeluaran. Itu fakta. Nah akhirnya qadarullah ketemu Pak Kiai Misbah, Allahumma yarham. Saya dipanggil, Andri datang ke rumah, tapi mampir dulu ke Al-Falah, sholat duhur. Jadi Pak Kiai Misbah biasanya seperti biasanya beliau mengimami sholat duhur. Saya langsung di belakang beliau. Nah selesai sholat duhur baru dia sampaikan. Langsung saat itu, nah, kamu bisa enggak ninggalkan perusahaan? Kamu berubah profesi, dakwah ilallah. Pikirkan 1 minggu. Langsung 1 minggu. Dikasih waktu 1 minggu untuk mikir. Langsung bismillah. Tapi sebelum ke Surabaya lagi, sebelum dipanggil oleh beliau sudah mengatakan, Dri, kalau kamu sudah niat masuk ke wilayah dakwah, itu kering. Itu sudah ngomong beliau, kering. Tapi insya Allah berkah. Hidupmu berkah. Nah, akhirnya saya diberi kesempatan 1 minggu, langsung Pak, bismillah, langsung. Bismillah Pak Kiai, saya tinggalkan perusahaan. Saya ingin fokus ke dunia dakwah. Langsung Pak. Kalau ini kan di perusahaan kan juta ya Pak. Ya Pak. Ketika di dakwah 50.000. 50.000 rupiah. Masuk nalar enggak? Ya. Kalau di nalar enggak masuk. Tapi Masya Allah, dengan 50.000 tiap bulan, alhamdulillah, antara pemasukan dan pengeluaran lebih besar pemasukan. Allahu Akbar. Tapi masuk akal enggak Pak? Memang enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Tapi itu Pak Kiai sudah mengatakan, jadi kering, tapi insya Allah berkah. Nah itu Pak. Rumah muncul, mobil muncul, pondok muncul. Jadi makanya Pak, kalau kita sudah bismillah, kita sudah masuk ke wilayah dakwah ilallah, sudah Allah tidak akan menutup mata. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu. Alhamdulillah. Itu tahun 90 itu 50.000. Nah sekarang 550.000 tiap bulan. Tapi ternyata pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Itu memang nggak masuk akal. Tapi itulah hak. Berkah itu. Berkah itu kan nggak bisa ditulis. Itu baru bisa dirasakan lewat qalb. Gitu. Jadi seperti itu. Makanya setiap kali Pak Kiai Misbah itu setiap kali ba'da subuh saya ditelepon. Tata nawaitu. Niat. Kalau kita sudah dakwah ilallah, insya Allah.
Dah. Bagaimana? Siap meninggalkan Sasa? Siap meninggalkan, sebentar, siap meninggalkan Eraten? Saya siap tahun depan. Bagaimana? Bapak dan saudara sekalian, masih ada lagi satu aja ya. Setelah itu kita lanjutkan ke yang lain, ya. Dan kalau sesuatu yang lain ini nanti, ini tadi kan sesuatu yang ngeri, Pak. Ngeri dan harus kita hadapi dengan istiqomah, karena sungguhnya apa yang kita yakini pasti Allah akan memberikan kemudahan, ya. Dan yang akan datang ini ngeri-ngeri sedang yang akan disampaikan, ya. Dan itulah yang kita ikuti sampai hari ini. Dan kemungkinan besar ini juga ada kaitan dengan al-Yahud wan Nasara. Tafadhol. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Wah, ada pertanyaan lagi? Ya, ya. Ya. Ya, ya, ya. Tadi katanya untuk mencegah itu dipotong Kepala. Ya. tapi ilustrasinya kok hanya membangun masjid. Ya. Relevansinya di mana kan? Saya yakin mereka Yahudi Nasrani punya strategi, bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan Yahudi itu hanya cerdas cerdas. Nggak cukup hanya bangun masjid mereka selesai, mereka mundur, nggak mungkin saya. Ya. Nah, mungkin seperti apa itu? Ya. Bapak hanya masjid itu aja. Ya, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Memang Pak Kiai Misbah waktu itu potong kepalanya. Hanya kita potong kan. Artinya pusat teologi dan pusat strategi itu yang dipotong. Nah, bagaimana strategi pertama? Bangun masjid. Itu. Kita ittiba kepada Rasulullah SAW ketika membangun Madinah Al-Munawwarah. Bangun masjid. Itu. Nah, ternyata begitu kita bangun masjid, nah ternyata yang terus perkembangannya ini macam-macam semuanya. Sampai tidak hanya ngurus internal, sampai ngurus negara. Itu. Seperti itu. Pertama masjid. Ternyata dari masjid itu berkembang. Kita bisa kaderisasi pondok pesantren mahasiswa. Kita bisa kaderisasi pondok pesantren tahfidz. Kita bisa ke sosial. Kita bisa bahkan sampai kita bisa lobby-lobby lewat bahkan sampai kaderisasi